Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya. Nomor 1, seorang meminjam pada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk membalikan pinjaman selama 3 tahun dengan ganti suku bunga 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Sini diketahui B-nya 7.500.000, 8% per tahun, N 3 tahun. Yang ditanyakan F. F sama dengan P buka kurung F per P kali I kali N tutup kurung. Sama dengan P-nya 7.500.000 buka kurung F per P kali 8% kali 3 tutup kurung. 7.500 kali 1,259 tutup kurung. Dengan hasilnya 9.442.500 rupiah. Jadi uang yang harus dibayarkan di bank pada akhir tahun ketiga adalah 9.442.500 rupiah. Nomor 2. Sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan. B. Tingkat suku bunga per bulan. C. Tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga yang efektif per tahun. Diketahui B-nya 1 juta, N-nya 12 bulan atau setahun, I-nya 36% per tahun. A. Sama dengan 1 juta buka kurung A per B kali 36 bagi 12% kali 1 tahun 12. Ini 12 bulannya ya, tutup kurung. Sama dengan 100.462. Yang B mencari bunga per bulan. Sama dengan 36% bagi 12. Sama dengan 3%. Yang C, kita mencari suku bunga nominal per tahun. Sama dengan 3% kali 12, sama dengan 36%. Dan mencari suku bunga efektif per tahun. Sama dengan buka kurung 1 tambah I bagi N, tutup kurung, pangkat N min 1. Sama dengan buka kurung 1 tambah 0,036 bagi 12, tutup kurung, pangkat 12 min 1. Sama dengan 0,0425. Sama dengan 42,5%. Dan ini flow-nya ya. Dan sebelah ini adalah flow-nya. 3. Nomor 3, bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga 15% per tahun. Dengan mempertimbangkan nilai NPV dari A. Metode nilai sekarang. B. Metode nilai deret seragam. Ini tabelnya. Ini flow-nya mesin A. Dan ini jawabannya. Ongkos biaya awal pertama 45 juta. Biaya tahunan 8 juta. Buka kurung P per A kali 15% kali 12 sama dengan 41 juta 900 sekian. Turun mesin setiap 3 tahun pertama. 2.500.000 buka kurung P per F sama dengan 15% kali 3 tutup kurung sama dengan 1.600.000 sekian. Turun mesin 3 tahun kedua.
2.500.000 buka kurung P per F kali 15% kali 6 tutup kurung sama dengan 1.080.000 sekian. Turun mesin tahun ketiga, setiap 3 tahun ketiga, 2.500.000 buka kurung P per F kali 15% kali 9 tutup kurung sama dengan 710.000 sekian. Tutup turun mesin setiap 3 tahun keempat. Tahun keempat 2.500.000 K kurung P per F kali 15% kali 12. Sini 12 ini adalah tahunnya ya. Belakang ini adalah setiap bulannya. Jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Sama dengan 467.000 sekian. Nilai sisa 5 juta K kurung P per F kali 15% kali 12. Sama dengan 934.000 sekian. Dan ini present worth atau nilai dengan metode nilai sekarang dengan jumlah 91.300.000 sekian. Ini flow-nya mesin B. Di sini 2 kali karena kan pada mesin B yang diketahui hanya 6 dan harus menyesuaikan dengan mesin A yaitu 12. Mesin B investasi awal pertama 29 juta. Investasi awal kedua karena tadi 2 kali. Jadi investasi awalnya 2 kali. Yang investasi kedua 29 juta K kurung P per F kali 15% kali 6 tutup kurung sama dengan 12.500.000 sekian. Biaya tahunan 9 juta K kurung P per A kali 15% kali 12 tutup kurung sama dengan 48.700.000 sekian. Turun mesin setiap 2 tahun. Karena kan yang diketahui setiap 2 tahun turun mesin. Pada tahun pertama 2 juta kali K kurung P per F sama dikali 15% kali 2. Tutup kurung sama dengan 1.500.000 sekian. Pada tahun kedua 1.100.000 sekian. Tahun ketiga 800.000 sekian. Tahun keempat 653.000 sekian. Tahun kelima 494.000 sekian. Tahun keenam 373.000 sekian. Dan nilai sisa pertama 3 juta K kurung P per F kali 15% kali 6 tutup kurung sama dengan 1.296.000 sekian. Dan nilai sisa kedua 560.000 sekian. Dan present worth-nya 93.500.000 sekian. Jadi kesimpulannya untuk mencari present worth perbandingan mesin A dan mesin B lebih biayanya yaitu mesin A. Sini saya salah ya. Jawabannya mesin A. Saya benar. Jadi mesin A lebih sedikit dibandingkan mesin B. Ini kita mencari annual worth atau metode deretnya. Ini flow-nya mesin A. Ini jawabannya. Investasi awal sama dengan 45 juta K kurung A per P kali 15% kali 12.
sama dengan 8.300.000 sekian. Tambahan biaya 8 juta. Turun mesin setiap 3 tahun. Tahun pertama 2.500.000 kurung A per F kali 15% kali 3 sama dengan 1.094.000 sekian. Tahun kedua 660.000 sekian. Tahun ketiga 523 sekian. Tahun keempat 461.000 sekian. Dan nilai sisanya 2 juta kurung A per F kali 15% kali 12 sama dengan 922.000 sekian. Dan ini annual worth-nya 18.119.000 sekian. Ini annual worth mesin B. Sini sama kayak yang pada mencari mesin present worth mesin B, yaitu 2 kali karena menyesuaikan mesin A. Investasi pertama 29 juta kurung A per P kali 15% kali 6 tutup kurung sama dengan 7.662.000 sekian. Dan investasi keduanya 3.312.000 sekian. Biaya tahunan 9 juta, turun mesin setiap 2 tahun. Pertama 2 juta kurung A per B kali 15% kali 2 tutup kurung sama dengan 1.179.000 sekian. Tahun kedua 523.000 sekian. Tahun ketiga 308.000 sekian. Tahun keempat 203.000 sekian. Tahun kelima 141.000 sekian. Tahun keenam 103.000 sekian. Nilai sisa pertama 3 juta buka kurung A per B kali 15% kali 6 tutup kurung 342.000 sekian. Nilai sisa keduanya 103.000 sekian dan annual worth-nya 21.989.000 sekian. Jadi kesimpulannya untuk mencari annual worth mesin A dan mesin B, jawabannya lebih sedikit mesin A dibandingkan mesin B. Nomor 4. Suatu investasi dengan modal awalnya sebesar 500 juta dengan target penerima dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel di bawah. Sini kita suruh menggunakan rumus payback period dalam kasus nilai arus gas yang tidak sama. Jadi ini PBB sama dengan N tambah A min A per C kurangi D dikali 1 tahun. Investasinya 500.000. Di sini N-nya 2, hanya 500, investasinya 500 juta. Maaf. N-nya 2, A-nya 500 juta, kurangi B, B-nya 250 juta, C-nya 600 juta, dikurangi 450 juta, dikali 1 tahun. Sama dengan 2,3 sekian tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.